Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, badiru bil a'mal sab'an. Segera kalian beramal, segera. Sebelum datang tuh ada 7 perkara. Kata beliau, hal tantadirun illa faqran munsian. Apakah yang kalian nanti itu? Tidak lain kecuali kefakiran. Yang sedang kaya sekarang segera beramal. Jangan nunggu miskin baru mau beramal. Nungguin apa? Kalau Allah sudah berikan kepadamu rezeki, segera beramal. Karena banyak orang yang ketika dia harus bekerja, ya di masa pandemi ini, ada kawan-kawan kita yang akhirnya dia harus bekerja pagi, siang, sore dan malam. Selesai kerja ini karena memang ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Ada. Nunggu seperti itu baru mau beramal. Jangan sekarang beramal. Au ghinan mutghiyan, atau kalian nunggu kekayaan yang membuatkan melampaui batas. Kekayaan itu ada efek sampingnya. Ada efek buruk. Yang kata Allah Azza wa Jalla, innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas ketika dia merasa nggak butuh, merasa cukup sudah, merasa semua sudah punya. Apa nunggu itu? Anda berpikir orang-orang kaya itu seharusnya berada di sop pertama. Orang-orang kaya itu ada yang ceritanya kawan, ini orang Ustaz, fulusnya cukup buat 7 turunan, 7 tanjakan, sama belokan juga Ustaz. Jadi nurun nanjak masih nggak habis jamaah, tapi nggak bisa duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena dia sibuk. Dengan hartanya yang banyak itu dia sibuk. Yang ini, yang itu, rapat sini, rapat. Kalau rapat ada waktu. Kajian, ya Allah, afwan banget Ustaz. Ini ya maksudnya untuk umat juga sebenarnya Ustaz, alhamdulillah. Tapi jangan kelewatan. Sedekah jangan nunggu kaya. Kalau antum nunggu kaya nggak sedekah. Orang berlatih sedekah sekarang nih. Sekarang. Datang kotak amal lewat, usahakan berhenti di depan antum. Tunggu 5 menit. Mikir mau ngasih berapa. Alhamdulillah. Bagus yang seperti itu. Lebih bagus mana? Berhenti atau yang langsung lewat? Dia berhenti masih alhamdulillah daripada yang langsung lewat. Enggak Ustaz, langsung lewat. Anak sedekahnya di depan sana. Ya kita husnuzon, jangan lihat fulan, aduh fulan ini kalau melihat handphonenya keren, kotak amal nggak pernah mampir, masya. Ada yang seperti itu. Tapi kita husnuzon, boleh jadi dia anak transfer pakai barcode. Ya ada barcode-nya di sini. Masya Allah. Barcode itu kelihatan kalau pakai barcode, tapi transfer mungkin lebih apa? Lebih nggak kelihatan. Tapi ala kulli hal, jangan nunggu kaya saudara. Sekarang saudara. 100 perak, 200 perak, 500, 1000, 2000. Dan boleh jadi yang 2000 ini akan lebih ikhlas ya ma. Daripada nanti antum sedekah, ana sedekah 1M. Beda perasaan antum dengan ketika antum sedekah 2000. Antum sedekah 2000 malu sama Allah. 1M orang baik. Akhirnya gak ada gunanya. Berarti lebih manfaat mana? 2000 yang antum waktu sedekah ngelihat, ada yang lihat dia masukin. Artinya benar-benar antum itu cuma ingin Allah yang tahu, nggak ingin orang lain tahu. Tapi kalau 100.000 antum nggak malu ngeluarin itu. Sini. 2000 nggak berani sini. Lain dia gayanya. Jangan nunggu antum kaya baru mau sedekah. Sekarang sedekah. Au maradan mufsidan. Nunggu sakit mau beramal. Ada orang-orang sehat nggak pernah sampai masjid. Nggak pernah. Goes 50 kilo tiap hari. Masya Allah, badannya keren. Masya Allah. Masjid azan nanti Ustaz nunggu sakit. Sakit anak baru mikir, oh masjid. Berapa banyak orang sakit kalau dengar azan? Ya Allah, abah kepingin ke masjid. Kata anaknya, abah dulu waktu sehat kemana? Lapangan golf. Jadi beda tempat.
Artinya dia apa nunggu itu gitu, nunggu sakit. Karena biasanya orang kalau sudah sakit ada keinginan bertobat, ada kalau dia orang soleh. Tapi antara antum nunggu itu jangan. Nabi nyuruh kita segera beramal. Au haraman mufannidan, atau nunggu tua renta. Dan banyak masyarakat yang baru ke masjid ketika pensiun. Umur pensiun ini kan umur yang sudah tidak produktif. Baru dia ke masjid. Ke masjid udah sulit untuk sujud, karena harus pakai kursi. Kita sebagian orang dulu ketika belum pakai kursi, kemana gitu. Maka jangan menunggu yang muda-muda ini untuk beramal, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nunggu nanti kalau saya umur 70 tahun, nanti insya Allah Ustaz, ya sekarang kan masih anak muda Ustaz, sekarang mulai beramal. Antum sudah hadir kajian, dengar kajian Ustaz, dapat ilmu sedikit, oh ada amalan yang bagus, baca banyak, la haula wala quwata illa billah, antum dawamkan bacaan itu. Antum dengar tentang fadilah sholat duha, antum amalkan walaupun 2 rakaat. Anak belum bisa sholat malam Ustaz, ya udah witirlah sebelum tidur, witirlah 3 rakaat witir sebelum tidur. Dawamkan hal itu. Lama kelamaan bisa bertambah. Tapi kalau antum menunda-nunda, lama kelamaan hati kita jadi keras. Karena ilmunya sudah punya kita. Au mautan mujhizan, atau nunggu mati yang datangnya tiba-tiba. Nunggu mati. Seperti yang Allah firmankan, hatta wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadda wa akun minas salihin. Jangan mau sedekah nunggu nanti kalau sudah datang kematian, mau sekarang, ya Allah aku pengen sedekah, ya Allah tunda umurku sedikit, aku mau sedekah. Nunggu itu. Sekarang amalkan. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Atau nunggu dajjal baru mau beramal. Nanti kalau ketemu dajjal, ana baru mau ke masjid. Orang kalau sudah ketemu dajjal nggak tahu apakah antum akan beriman atau antum akan jadi pengikut dajjal. Orang itu suka dengan yang aneh-aneh, dan dajjal bisa mengelabui orang. Nunggu dajjal. Nanti anda lihat dajjal ini benar dajjal apa enggak? Tahu-tahu sudah ada di barisannya pengikut dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Awisa'ahu sa'atu adha wa amr. Atau kalian nungguin kiamat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, nggak bermanfaat lagi taubat seseorang. Nggak bermanfaat. Orang melihat matahari terbit dari barat, amantu billah, astaghfirullah, tubtu ilallah, nggak ada gunanya. Kecuali orang yang sudah beriman dan sudah beramal sebelumnya. Tapi kalau nunggu itu, maka tobat itu pintunya terbuka sampai kapan? Sampai matahari terbit dari. Kalau sudah terbit udah nggak berguna lagi tobatnya seseorang. Semua orang akan beriman, semua orang akan jadi orang baik.